hari ini saya akan menyampaikan 3 hadis Nabi yang terkait dengan keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kecil kita, dan keselamatan kaum muslimin. Yang pertama, tidak mata banu Adam qata'a amalu dan khawatir shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hadis yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis yang ketiga, al-ilmu bila amalin kasyajari bila amalin. 3 hadis itu mengingatkan kepada kita. Yang pertama, anak Adam bila meninggal maka tidak bisa lagi berbuat kebajikan. Jadi berbuat kebajikan itu pada saat dia masih hidup. Kalau sudah meninggal putus. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kuliah subuh pertama kemarin, Pak Ustaz Asnawi mengatakan menyumbang pembangunan masjid itu sedekah jariyah. Kenapa demikian? Karena akan dipakai untuk kemaslahatan umat. Lalu bagaimana masjid yang sudah kita bangun dibongkar, dibangun kembali? Innahu huwas samiul basir. Allah itu lebih tahu, lebih tajam pendengarannya, lebih peka penglihatannya. Itu Allah yang berkehendak. Sebutlah kita pernah menyumbang masjid lama, masjidnya sudah ada yang di belakang. Allah yang menghitung, bukan kalkulasi manusia. Begitu juga tadi sore saya ngomong dengan Pak Mu, mudah-mudahan masjid ini tahun depan bisa dipakai untuk tarawih. Kata Mas Mu, sulit. Kenapa? Karena masjid ini harus diruntuhkan dulu. Meruntuhkan yang belakang saja 2 bulan, apalagi meruntuhkan yang ini. Ada menara. Tapi Allah sudah menghitung semuanya. Tidak ada yang terlewat. Yang kedua, di dalam hadis yang pertama tadi, anak soleh, menciptakan anak soleh kewajiban bagi suami istri, bukan kewajiban bagi tetangganya, bukan. Makanya kalau ada anak di masjid ganggu orang sholat, yang salah bukan takmir masjid, yang salah mana bapaknya, mana ibunya. Ayo perhatikan turunan kita. Tetapi tanpa anak kecil 10 tahun yang akan datang masjid ini kosong. Tanpa anak balita 20 tahun masjid ini kosong. Perlu adanya pembinaan. Makanya dulu saya rindu di masjid ini ada TPA. Insya Allah nanti ke depannya kita pikirkan bersama. Yang ketiga dari hadis yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kalau jamaah berilmu, insya Allah sholatnya lebih bermutu. Kalau jamaah berilmu, insya Allah masjid ini tidak akan kurang apa yang diperlukan. Kalau jamaahnya berilmu, insya Allah masjid Al-Akbar mirip dengan masjid Jogokarian Jogja. Terakhir saya baca postingan dari pengurusnya, dia mengatakan memakmurkan masjid identik dengan memakmurkan jamaahnya. Jadi sangat salah kata dia bila ada jamaah yang kelaparan. Sementara di dalam masjid ini banyak orang kaya dan seterusnya. Dan ini adalah pemikiran ke depan.
Insya Allah nanti generasi Mas Ari ke depan sana sudah ke arah itu. Karena kami generasi yang hari ini diberi amanah sering dialog dengan anak-anak muda. Bahkan kalau Bapak Ibu mau tahu, jangan ibu-ibu tempatnya dibersihkan tadi dengan alat pembersih mesin sebelum dipakai untuk terawih. Karena tadi saya dengar ada yang namanya makanan kan berserakan dan seterusnya. Itu dari hadis yang pertama untuk umat. Dari hadis yang kedua mengingatkan kepada kita semua sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang yang bermanfaat tinggi akan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain bila orang yang memerlukan merasa ternaungi. Sambil contoh, rumah kita sering dilewati oleh orang kaya. Berarti yang dilewati oleh orang kaya itu mesti tidak boleh ada hal-hal yang membuat orang yang dilewati itu merasa laparlah, sulitlah dalam hidup. Al-fa'u linnas, bermanfaat untuk orang lain. Kita mulai dari kewajiban. Seperti yang sering dikatakan oleh siapapun yang berdiri di sini, 2,5% dari harta kita tolong disisihkan. Walaupun penghasilan kita satu hari 50.000, sisihkan 2,5%. Insya Allah akan nambahkan. Pada saat penghasilan kita satu hari 100.000, sisihkan 2,5%. Dan seterusnya. Tanpa kita sadari, banyak pengalaman mempelajarkan kepada kita bahwa kita harus bermanfaat untuk orang lain. Dan hadis yang terakhir mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berilmu betul-betul kehadirannya untuk melengkapi apapun yang dilakukannya. Sambil contoh, pengalaman Pakmu selama di Masjidil Haram terhadap orang asing Afrika. Itu pun pernah kejadian pada diri saya, bangkit dari sujud, datangnya di dalam roh orang Afrika. Serba salah, mundur tak mungkin, diam tak mungkin, nunggu dia aja selesai. Tapi itulah mungkin etika mereka. Kita lagi sholat, mereka di depannya. Gak mau tahu ya. Arti wasofati sofa itu gak mau tahu. Yang ada dia duduk. Dan ini salah satu bukti bahwa mendidik anak kita, mendidik pribadi kita berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Sambil contoh yang terakhir, saya rindu dengan seorang pangeran dari Jawa Tengah yang keluar dari keraton untuk membela Islam. Itulah dia pangeran di Ponorogo. Atas izin Allah, tahun 2022 di Masjid Nabawi, saat ketinggalan bangun, karena di dalam kamar itu ada anak dan ada kawan yang lainnya, ternyata tidak membangunkan. Tinggal 8 menit lagi mau koma, waktunya subuh. Atas izin Allah balik. Dan ternyata tidak dapat tempat di Masjid Nabawi di dalam. Saya tengok-tengok di bagian orang yang berkebutuhan khusus, yang pakai kursi roda, ada satu tempat untuk bisa sholat di situ. Jadi saya mohon izin dengan yang di situ, Pak, izin saya mau sholat di sini. Atas izin Allah, itu adalah keturunan dari pangeran di Ponorogo. Lalu dia bilang apa? Nenek moyang kami berpesan sebelum meninggal dunia, buat tabungan dan tabungan. Silakan daftarkan haji. Itu pesan-pesan dari keluarga besar pangeran di Ponorogo. Setelah saya baca dalam sejarah, lebih dari 50 kuda pilihan pada zamannya. Ya katakanlah kalau sekarang 50 Innova dijadikan bekal
Pangeran Diponegoro berjuang untuk i'lan kalimat itu. Artinya ilmu akan menambah amal seseorang, karena semakin bagus cara pandang dia terhadap kondisi saat itu. Dia rela keluar dari istana demi untuk menegakkan Islam. Mudah-mudahan 3 hadis tadi mengingatkan kepada kita semua, mari didik anak kita, mari dekatkan anak kita dengan masjid. Yang terakhir, ayo kita makmurkan masjid bersama dengan memakmurkan jamaahnya. Jadi kalau untuk kemarin saya mengingatkan kepada jamaah, mulai bulan Syawal saya akan menghimpun beasiswa. Jadi silakan nanti yang ingin memberikan beasiswa kepada jamaah Al-Akbar, insya Allah saya lah yang mendaftar. Kita bina dulu jamaah kita, tidak usah orang lain. Ada berapa anak SD yang keluarganya tak mampu? Ada berapa anak SMP yang keluarganya tak mampu? Ada berapa anak SMA, sanawiyah, aliyah yang keluarganya tak mampu? Syukur yatim piatu. Sampai anak perguruan tinggi. Kita himpun dananya ada berapa, kita alokasikan. Yang ini di luar dana masjid, di luar dana pembangunan masjid. Karena saya sudah punya niat mulai bulan Syawal, insya Allah saya lah orang yang pernah menampung beasiswa untuk jamaah. Karena apa? Karena kalau kita sudah meninggal, selesai. Tapi kalau diberikan untuk thalabul ilmi, insya Allah syukur nanti seperti yang dibilang oleh Pak Haji Edi kemarin, jamaah kita akan muncul meneruskan generasi pendahulunya yang memberi tanah wakaf. Ayo kita belajar memulai memperjuangkan Islam bukan karena siapa-siapa, karena kita ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.